Hi everyone, welcome back with me Faraz Hamdi and welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judul yang sudah kalian ketahui, kita akan membahas mengenai hal-hal yang meningkatkan vibrasi kita, hal-hal yang menambah energi kita. Video ini adalah video solusi dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita membahas mengenai faktor-faktor yang menurunkan dan menguras energi kita, yang membuat kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Di video kali ini adalah solusi dari semua itu. Di sini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa memberikan kita energi dan meningkatkan vibrasi kita. Kenapa energi, vibrasi, frekuensi ini sangat penting dalam manifestasi? Karena ini adalah satu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya sebenarnya channel ini saya akan membahas apapun yang saya suka gitu ya. Ya, saya suka mengenai manifestasi, spirituality, hukum alam semesta, dan lain sebagainya. Mind power, kekuatan pikiran kita, kekuatan pikiran dan perkataan kita. Jangan pernah anggap remeh kekuatan pikiran, asumsi, dan perkataan kita, karena itu semua adalah faktor penting gitu. Faktor penting, mereka lah yang mewujudkan kenyataan apa yang akan kita dapatkan setelah itu. Sebentar sebelum kita masuk ke topik utama, poin atau inti dari video ini, kita harus menyadari dulu bahwa energi itu menular, energi itu sangat penting dalam manifestasi. So, jadi everything is energy. Kalau kalian yang pernah belajar fisika, kalian tahu hukum kekekalan energi ya. Segalanya adalah energi, dan energi itu memiliki getaran, vibrate, getaran itu memiliki frekuensi. Dan itulah yang sempat kita bahas juga mengenai frekuensi. Ada Dr. David Hawkins, dia membuat tabel frekuensi dengan skor-skornya gitu ya, skala atau peta kesadaran, map of consciousness. Kalian perlu untuk mengetahui mengenai map of consciousness itu. Jadi saran saya, kalian sebaiknya memiliki foto itu. Kalian boleh print, kalian boleh screenshot atau download foto itu, map of consciousness Dr. David Hawkins atau peta kesadaran dari Dr. David Hawkins, karena ini adalah rumusnya gitu. Itu adalah petanya. Itu adalah petunjuk yang sangat memudahkan kita untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Itu mudah untuk dipahami. Peta kesadaran Dr. David Hawkins itu. Jadi setiap berhubungan, kita balik lagi ke mengenai energi. Jadi energi itu memiliki getaran, dan getaran menghasilkan frekuensi. Nah, frekuensi inilah yang menentukan kenyataan kita ke depannya, selanjutnya. Frekuensi inilah yang mewujudkan kenyataan kita. Ini adalah science, ini adalah fisika. Oke, ini adalah science, ini adalah ilmu pengetahuan. Ya, basically hukum alam seperti layaknya hukum gravitasi. Kalau kalian pernah belajar ya, mengenai hukum gravitasi, ya hukum gravitasi itu kan hukum alam. Jadi hukum gravitasi itu bukan baru ditemui gitu. Hukum gravitasi itu sudah ada sejak alam semesta ini ada gitu. Jadi bukan Isaac Newton yang membuat hukum gravitasi itu. Hukum gravitasi itu memang sudah ada. Cuman Isaac Newton, dia sebagai seseorang yang menyadari, dan dialah yang memiliki kesadaran untuk menyadari hukum gravitasi. Jadi hukum alam gitu ya. Hukum gravitasi, benda itu jatuh ke bawah, suatu benda yang memiliki berat itu jatuh ke bumi, itu adalah hukum gravitasi. Jadi itu adalah sebuah kepastian. Jadi nggak perlu untuk orang percaya atau tidak mengenai hukum gravitasi untuk itu bekerja. Hukum gravitasi, hukum alam ini, hukum semesta, hukum alam ini akan terus dan pasti bekerja. Hukum alam adalah hukum alam semesta gitu ya. The universal law. Hukum alam semesta ini adalah hukum yang selalu akan dan pasti bekerja, layaknya hukum gravitasi. Jadi nggak butuh untuk orang mempercayai ini dulu untuk itu berhasil. No, ini akan selalu berhasil gitu. Jadi ya, hukum alam semesta, universal law ini mengenai hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum karma dan tabur tuai ya, hukum correspondence, hukum duality,
hukum maskulin dan feminin, hukum dualitas gitu ya, dan hukum-hukum lainnya ya. Ada banyak, nanti akan kita bahas beberapa selanjutnya. Dan mengapa vibrasi itu sangat penting dalam kita memanifestasi. Jadi manifestasi gitu ya, manifestation dalam bahasa Indonesia, manifestasi yang berarti mewujudkan sesuatu. Mewujudkan sesuatu ini berkaitan dengan hukum law of attraction, hukum tarik menarik, bahwa hukum tarik menarik itu mengatakan apapun yang kamu pikirkan terus-menerus akan menjadi kehidupanmu. Pikiran yang paling sering kamu ulang itu akan menjadi kenyataanmu. So, prasangka, asumsi, pikiran yang sering kita ulang dan kita yakini sebagai kebenaran, itu yang akan terwujud di hidup kita. Itu yang akan terwujud di hidup kita, itu yang akan termanifestasi. Jadi, hati-hati dengan pikiran kamu, oke? Karena itu akan menjadi kenyataan. Ulangilah pikiran yang kamu inginkan. Ulangilah pikiran-pikiran yang membawa manfaat untuk kamu. So, mengapa vibrasi itu sangat penting dalam proses manifestasi? Untuk mewujudkan kehidupan yang kita inginkan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Mengapa energi dan vibrasi ini penting? Karena energi itu adalah sesuatu yang kita miliki. Energi itu adalah sesuatu yang kita pancarkan. Kita terus memancarkan sesuatu melalui pikiran, perasaan, kondisi emosional kita, our emotional state, ya, kondisi perasaan kita, pikiran kita, asumsi kita, mood, kalau kata bahasa awamnya tuh mood, how's the mood, bagaimana moodnya hari ini gitu. Itu adalah sesuatu yang kita pancarkan ke semesta, dan itu yang akan kembali. Itu yang kita pancarkan, itu yang kita tabur, itu yang kita tuai. So, simpelnya adalah, mudahnya ya, cara simple, kita perlu memahami energi yang kita pancarkan, itulah yang akan kembali kepada kita. Energi yang kita pancarkan, itulah yang akan kita terima kembali gitu. Jadi kayak, ya, berkaitan dan saling terhubung dengan hukum karma, hukum tabur tuai, sebab akibat. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu panen. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, ya kan? Kamu nanam jeruk, nggak mungkin numbuhnya rambutan. Pasti jeruk, tenang aja. So, begitu ya. Jadi, keburukan yang, apapun ya, keburukan yang dikeluarkan keburukan itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkan keburukan itu. Ya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu maha adil, so relax. Apapun yang terjadi, tenang aja, selama kita tidak menyakiti dan merugikan siapapun, semua akan berjalan baik-baik saja. Dan satu hal yang perlu kita sadari adalah energi itu menular, oke? Energi itu menular. Jadi itulah mengapa pentingnya kita memilah dan memilih, kita menseleksi. Kita harus selektif terhadap apa yang ada di sekitar kita. Baik itu konten, orang, lingkungan. Kita menempatkan diri kita di lingkungan yang seperti apa? Karena everything is energy. Segalanya adalah energi. Segalanya adalah energi. Energi itu memancar dan itu bisa menular, oke? So, contohnya ya, contoh dari energi itu menular. Ada satu video di internet. Nanti saya akan taruh linknya, kalau emang ada videonya di YouTube, saya akan letakkan linknya di kolom deskripsi. Jadi video ini membahas mengenai, ya, intinya video ini mengenai topik energi itu menular. Happiness itu menular, kebahagiaan, kegembiraan, tawa itu menular gitu. Jadi video itu mengenai satu lelaki yang tertawa, dia tertawa dengan handphonenya, kalau nggak salah waktu itu dia nelpon atau dia nonton sesuatu di ponselnya, di handphonenya, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah video social eksperimen. Jadi ini settingan, ini sengaja dibuat. Ini adalah video social eksperimen. Jadi laki-laki itu masuklah ke dalam satu gerbong kereta. Suasana di kereta itu ya serius gitu ya, tegang. Jadi laki-laki ini sengaja, dia dengan timnya dia sengaja itu buat adegan dia itu tertawa terbahak-bahak di gerbong kereta itu, dan perlahan satu demi satu orang lain itu tertawa dan semuanya akhirnya
kebahagiaan itu akhirnya dirasakan satu gerbong kereta itu. Jadi energi itu menular, dan saya akan letakkan link videonya kalau ada, dan kalau inget di kolom deskripsi atau di pin komentar ya. Sebenarnya kita manusia ini, kita sebagai manusia itu, kita sebenarnya memiliki kepekaan. Pada dasarnya kita sebenarnya memiliki kepekaan, intuisi, dan feeling. Kita bisa sebenarnya merasakan energi seseorang ini seperti apa. Kalau kalian pernah mengalami, misalkan kalian berada di suatu tempat gitu ya. Contoh, kalian satu pesawat dengan seseorang. Kalian satu baris kursi di pesawat atau di kereta atau di bus dimanapun, dan kalian merasa seseorang ini mencurigakan, atau kalian punya feeling seorang ini kenapa energinya aneh gitu. Kayak kalian merasa sesuatu yang aneh, dan ternyata benar aja bahwa orang ini membawa sesuatu yang terlarang gitu. Misalkan akhirnya ketika dia turun dari pesawat, ada polisi yang memeriksa dan menangkap dia karena, jadi pas kalian duduk dekat orang itu tuh energinya udah berasa nih ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Begitupun misalkan sebaliknya gitu. Misalkan seseorang dengan energi yang positif, yang baik, even though kalian nggak kenal, walaupun kalian itu nggak kenal sama ini orang yang duduk di sebelah kalian tuh merasa ini orang energinya tuh baik gitu. Ini orang tuh, saya yakin dia, kayak kalian memiliki keyakinan penuh dia ini orang yang baik gitu. Kalian bisa merasa itu. So ini adalah masalah kepekaan gitu ya, dan ini bisa dilatih. So jadi padahal ini orang asing, ini adalah orang asing, tapi kalian mempunyai perasaan dan feeling bahwa ibu ini atau bapak ini itu adalah orang yang baik gitu. Saya bisa merasakannya gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti video, dan inilah beberapa hal yang meningkatkan vibrasi dan menambah energi kita. Dan kalau vibrasi kita sudah tinggi dan energi kita sudah baik, di kondisi yang baik, dan kita merasa penuh, ini akan mempermudah kita dalam manifestasi. Oke? Yang pertama, hal yang meningkatkan vibrasi dan energi kita adalah sinar matahari yang cukup dan hidrasi. So, selayaknya tanaman, pohon, dan tumbuhan-tumbuhan, begitupun juga kita membutuhkan sinar matahari yang cukup dan hidrasi. So, hidrasi. Jadi, jangan pernah lupa minum air putih yang cukup. Itu berpengaruh ya terhadap energi yang kita punya, dan sinar matahari. So, kalian bayangkan jika tanaman itu tidak pernah kena matahari dan tidak pernah disirami atau dirawat gitu ya. Begitupun tubuh kita yang akan kembali ke tanah ini, begitu mirip dengan tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon itu dan tanaman itu. Jadi kita membutuhkan sinar matahari. Ya, semua dokter dan semua peneliti dari penjuru dunia manapun mengakui bahwa betapa bagusnya sinar matahari untuk tubuh kita. Dan hidrasi yang cukup. So, yang kedua ada kelilingi diri kita di lingkungan yang positif. So, kelilingi diri kita di lingkungan yang positif ini berarti lingkungan ya, apapun yang berada di sekitar kita, apapun yang berada di dekat kita. Baik itu orang, tempat, konten, apapun yang kita konsumsi gitu ya, yang dikonsumsi oleh mata, otak, telinga. Kelilingi diri kita dengan lingkungan yang positif. So, kalau kita udah menjadi aware seberapa penting dan seberapa dahsyat peran energi itu dalam hidup kita akan semakin lebih sadar, kita akan menjadi semakin lebih selektif untuk menempatkan diri kita ini di lingkungan yang seperti apa. So, hindari lingkungan yang hanya berisi obrolan-obrolan yang negatif. Obrolan-obrolan yang negatif yang hanya berisi keluhan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. So, kenapa kita sebaiknya menghindari itu? Karena lingkungan yang seperti itu, lingkungan yang hanya berisi obrolan-obrolan negatif, yang biasanya berisi keluhan, kecemasan, topiknya mengenai kesengsaraan, itu hanyalah cerminan atau pantulan
dari siapa mereka sebenarnya. So, jadi setiap ucapan yang diucapkan seseorang itu hanyalah cerminan dari siapa dia sebenarnya. Setiap ucapan yang dilontarkan oleh seseorang itu hanya membuktikan siapa diri dia. Karena ucapan itu hanyalah hasil dari pikiran dan perasaan. So, pikiran dan hati itu akan memantulkan, akan terpantul, akan terpancar dari apa yang dia ucapkan dan bagaimana dia menjalani hidupnya. So, yang ketiga adalah konsumsi apapun yang positif. So, lebih spesifiknya lagi kita membahas mengenai apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu tonton. Ya, berkaitan dengan konten apa, buku apa, tontonan seperti apa yang kamu lihat. Karena itu semua konten-konten yang kita saksikan, konten-konten yang kita tonton, musik atau film atau apapun, buku, whatsoever, apa yang kita perhatikan itu. So, ketika kita menonton atau membaca atau mendengarkan podcast atau menonton, menyaksikan sesuatu, itu kita sedang hadir dan memberikan fokus kita ke sana. Jadi, sadarilah apa yang kamu sedang serap. Itu adalah hal-hal yang akan diserap oleh otak kamu, oleh pikiran kamu. Tubuh energi kamu tuh menyerap apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, apa yang kamu lihat, konten seperti apa. So, jadi terkadang mirisnya adalah ketika saya melihat ada beberapa orang yang hidupnya atau perasaannya bahkan dikendalikan oleh algoritma sosial media. Jadi perasaannya, kondisi dia itu dikendalikan oleh handphonenya atau gadgetnya. Jadi oleh algoritma sosial media yang dia punya. Misalkan dia main aplikasi seperti TikTok atau Instagram atau lain sebagainya gitu ya. Ketika dia scrolling, nanti dia dapat konten sedih, dia nangis, dapat konten yang membuat dia kesal, dia marah, nanti dapat konten lucu, dia ketawa. Jadi emosinya itu dikontrol oleh aplikasi, emosinya itu dikontrol oleh gadget. Jadi dia yang dikendalikan oleh handphone, dia yang dikendalikan oleh aplikasi itu. Sebenarnya kitalah yang harus mengendalikan itu semua, karena kita yang menciptakan benda itu. Jadi kita yang menciptakan, jadi kita juga yang mengendalikan, oke? Jangan pernah mau dikendalikan oleh aplikasi, jangan pernah mau dikendalikan oleh algoritma. Kita bisa mengendalikan algoritma itu. So, contoh mengendalikan algoritma simpelnya ya, kalau kamu suka dengan misalkan otomotif, mobil, ya kamu semakin sering kamu nonton mengenai mobil, motor, otomotif gitu ya, dunia otomotif, semakin atau kamu like video-video dan konten seperti itu, ya semakin itu yang akan muncul. Dan itu baik, kalau kamu suka itu, lakukan itu. So, jadi itu cara mudah mengontrol algoritma itu adalah seperti itu. Aplikasi itu harus tahu apa yang kita suka, dengan cara kita harus memfollow akun-akun yang seperti apa yang kamu senangi, yang kamu rasa bermanfaat untuk kamu. So, konten itu nggak harus semuanya edukatif, informatif, nggak juga. Kita kan kadang mau hiburan juga dari aplikasi itu kan. Jadi it's okay gitu. Kalau emang itu menghibur kamu, nggak harus mengedukasi, nggak harus informatif. Selagi itu menghibur dan bermanfaat buat kamu dan membuat perasaan kamu nyaman, lanjutkan gitu. Jadi tapi jangan sampai kamu dibuat emosi kamu tuh dikontrol oleh algoritma itu. Kitalah pengendali algoritma itu, oke? Dan selanjutnya di poin 4 adalah menyadari nafas kita dan terhubung dengan alam. So, nafas itu biasanya bukti dari kondisi seseorang juga. Jadi ketika seseorang dalam keadaan panik, dia nafasnya berbeda dengan seseorang yang berada di kondisi yang tenang, yang damai. Kita harus perhatikan, bukan harus perhatikan ya, maksudnya kita harus menyadari bagaimana cara kita bernafas. Apakah kita tergesa-gesa ataukah apa gitu ya. Kita bisa merasakan ketika kita berada di kondisi yang nyaman, nafas kita akan slow, akan flow gitu, akan mengalirnya effortless gitu, santai. Nafasnya itu kamu akan tahu sendiri. Jadi ini nggak bisa diukur seperti apa ya, karena tiap orang memiliki ritmenya masing-masing dalam bernafas. Jadi menyadari nafas itu maksudnya kamu
tahu kamu tuh bagaimana cara kamu bernafas dan kamu berada di kondisi state yang seperti apa. Kamu berada di keadaan yang seringnya panik atau tenang. So, terhubung dengan alam ini ya bisa dibilang grounding gitu ya. Kamu bisa menginjakkan kaki kamu di rumput, kamu bisa berada di dekat pohon, kamu bisa menyiram tanaman, terhubung dengan alam. Kamu bisa ke pantai, terhubung dengan alam. Kalian paham apa maksudnya, oke? Selanjutnya adalah ruangan yang bersih. Jadi sebenarnya setiap ruangan itu hanya mencerminkan siapa penghuninya. Jadi kalau ruangan itu kotor ya penghuninya berarti menikmati kekotoran itu. Maksudnya ketika ruangan itu kotor berarti penghuninya itu aman-aman aja ketika ruangannya itu berantakan dan kotor. Ketika suatu ruangan itu bersih, suatu tempat itu bersih, itu menunjukkan siapa penghuninya itu. Ketika suatu tempat atau suatu ruangan itu bersih, kondisi bersih gitu ya, itu hanya menunjukkan berarti penghuninya nyaman berada di tempat yang bersih, mau sesuatu yang bersih, terbiasa dengan sesuatu yang bersih. So, jadi setiap tempat hanyalah mencerminkan siapa penghuninya, oke? Poin selanjutnya adalah tertawa dan bawalah dan hadirkan kegembiraan di hidupmu. So, tertawalah, maksudnya biasakanlah diri kita di frekuensi joy, di frekuensi kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan ini sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Kebahagiaan ini tidak harus dari luar. Kebahagiaan ini sebenarnya kamu yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. So, bagaimana menghadirkan kebahagiaan di saat ini, sekarang? Bagaimana menghadirkan kebahagiaan itu sekarang? Bagaimana menciptakan kebahagiaan itu sekarang? Adalah dengan mengontrol kemana arah fokus pikiran kita. So, kalau kamu menginginkan sesuatu yang bahagia ya kamu pikirkan dan fokuskan, arahkan atensi kamu kepada hal-hal yang membuat kamu senang, yang membuat kamu happy. So, nggak mungkin dong kamu mau bahagia tapi kamu mengisi pikiran dan otak kamu dengan hal-hal yang menyeramkan, pikiran-pikiran yang membuat kamu cemas, penuh ketakutan, kecurigaan, sesuatu yang negatif gitu. Itu nggak matching energi dan frekuensinya. Ketika kamu menginginkan kebahagiaan, kamu harus menjadi kebahagiaan itu sendiri. Kamu harus isi pikiran dan perasaan kamu mengenai hal-hal dan pikiran-pikiran yang membawa kebahagiaan. Ya dong. Gak mungkin ketika kamu mau bahagia, kamu nonton hal-hal yang membuat kamu cemas, berita-berita cemas, film-film yang membuat kamu sedih. Kalau kamu mau tertawa ya kamu cari konten-konten yang akan membuat kamu tertawa kiranya ya kan. Semudah itu sih. Ini adalah salah satu hal yang saya suka belakangan ini gitu ya, dari beberapa tokoh spiritual, mistikus, penulis, mereka-mereka yang sangat hebat, mereka-mereka para penulis, mistikus, dan tokoh spiritual dan lain sebagainya, filosof juga. Banyak dari mereka yang mengatakan di tulisannya, banyak dari mereka yang mengatakan keseriusan adalah sebuah penyakit. So, kita dilahirkan ini bukan untuk tegang, untuk serius, santai, okay? Relax, everything is gonna be okay. Nah, selanjutnya yang ke-9, ini yang ke-9 atau yang ke-10, saya lupa. Intinya poin selanjutnya adalah berkreasi, mencipta, dan mengekspresikan diri. Ini berkaitan dengan authenticity yang kemarin pernah kita bahas. Jujur, kejujuran, okay? Menjadi diri kita sendiri tanpa memperdulikan apa kata orang. So, maksud dari berkreasi dan mencipta ini adalah ada si pencipta itu di dalam diri kita. Kita hadir di dunia ini untuk melakukan dan membuat sesuatu, menciptakan atau mengkaryakan sesuatu. Menciptakan ini adalah contohnya gini, kamu harus menciptakan, berkreasi sesuatu itu nggak harus sesuatu yang besar. Seperti apapun yang kamu senangi, misalkan kamu masak, masakan favorit kamu baking, kamu menciptakan tulisan, kamu menulis, kamu buat konten, ciptakan apapun yang membuat kamu senang. Misalkan kamu bikin sesuatu produk atau menciptakan atau menggambar, melukis, itu kamu sedang menciptakan karya. Dan mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri di sini maksudnya adalah melakukan apa yang kamu senangi tanpa peduli apa kata orang, tanpa peduli apa penilaian orang. Lakukan apa yang kamu senangi sekarang
Lakukan apa yang kamu senangi. Contoh, kamu suka main bola, lakukan itu. Kamu suka olahraga apapun, lakukan itu. Kamu suka padel, kamu suka badminton, kamu suka volley, whatsoever, lakukan itu. Kalau itu membawa kesenangan di kamu, itu akan menaikkan vibrasi dan frekuensi kamu. Itu akan menambah energi di kamu, di hidup kamu. So, ketika kamu suka bernyanyi, ekspresikan itu, alirkan itu. Ketika kamu suka dance, kamu suka menari, lakukan itu, oke? Hidup ini mengenai bersenang-senang, bukan keseriusan, oke? Itu yang perlu kita sadari. Dan jangan sampai ada pikiran-pikiran yang menghambat kamu. Pikiran-pikiran yang mengandung ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran yang menghambat kamu melakukan apa yang kamu ingin ekspresikan itu, apa yang ingin kamu jalani. Atau misalkan ini seperti bagaimana apa kata orang, bagaimana penilaian orang, itu nggak penting. Sangat tidak penting bagaimana apa kata orang, penilaian orang itu nggak penting. Yang penting kamu melakukan apa yang kamu senangi, karena itu adalah hidup kamu. Yang bertanggung jawab penuh mengenai kebahagiaan dan kedamaian kamu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Selagi kamu tidak menyakiti dan merugikan siapapun, lakukan apa yang kamu inginkan di dunia ini, di kehidupan ini. Lakukan apa yang kamu senangi sekarang. Dan selanjutnya adalah self-talk atau afirmasi positif dalam diri. So, ini berkaitan dengan lingkungan yang tadi kita bahas. Lingkungan sangat berpengaruh kepada energi dan vibrasi kita. Jadi, lingkungan yang terdekat adalah apa? Coba saya mau tanya sama kalian sekarang. Lingkungan terdekat itu adalah apa? Lingkungan terdekat dengan diri kita adalah pikiran dan perasaan kita. Apa yang kita bicarakan dalam hati, itu adalah lingkungan kita. Kalimat apa yang kamu bicarakan dalam hati? Kalimat apa yang kamu punya? Keyakinan seperti apa yang kamu punya mengenai diri kamu? Selalulah dan teruslah mengulangi afirmasi positif. Kita harus menjadi sahabat untuk diri sendiri. Kita harus bisa menyemangati diri sendiri. Kita jangan pernah berharap dari luar, jangan pernah berharap dari orang lain. Kita harus bisa menjadi teman terbaik untuk diri kita sendiri. Karena yang akan hadir dan akan selalu ada di hidup kita dan menemani kita adalah diri kita sendiri. Bicaralah yang baik-baik di dalam diri kamu. Sayangilah diri kamu dan katakanlah ucapan-ucapan yang bagus untuk diri kamu sendiri, oke? Karena itu akan memboost kepercayaan diri kamu juga. So, mengapa tadi saya bilang lingkungan terdekat dengan kita adalah pikiran dan perasaan kita? Karena pikiran dan perasaan kita itu adanya di dalam. Adanya di dalam kita. Tidak ada yang bisa mendengar pikiran kita. Tidak ada yang bisa mendengar kondisi kita di dalam. Percakapan batin kita, hanya kita. Itulah lingkungan terdekat kita. Percakapan batin kita adalah lingkungan terdekat kita. Apa yang kamu prasangkakan mengenai dirimu, apa yang kamu asumsikan, pikiran apa yang berjalan di dalam kamu, dalam kepala kamu, itulah lingkungan kamu. Ketika seseorang terbiasa berpikir negatif, dia sedang berada di lingkungan negatif itu. Karena pikiran adalah lingkungan terdekat kita. Jadi selalulah rubahlah cara berpikir kamu ketika kamu terbiasa memikirkan hal-hal yang buruk, yang membuat kamu cemas, yang membuat kamu khawatir. Pikiran-pikiran negatif itu bisa dirubah menjadi pikiran-pikiran yang lebih positif. Dan salah satu tips, salah satu cara untuk meminimalisir pikiran negatif adalah menghadirkan pikiran positif. Karena ini dua hal yang tidak bisa berada di waktu yang bersamaan. Ketika kamu berpikir negatif, pikiran positif nggak bisa muncul, nggak bisa hadir. Karena energinya berbeda, frekuensinya beda. Ketika kamu berpikir positif, pikiran negatif otomatis nggak bisa hadir di situ. Ini seperti dua magnet yang saling bertolak belakang gitu ya. Dia kalau yang satu ada, yang satu nggak bisa hadir. Kalau yang satu hadir, yang satu lagi nggak bisa hadir. Seperti itu. Jadi ketika kamu penuhi pikiran kamu dengan pikiran negatif, pikiran positif itu nggak bisa masuk. Begitupun sebaliknya, ketika kita terbiasa memenuhi pikiran kita dengan pikiran yang positif, pikiran negatif nggak bisa muncul. Dia nggak berani muncul, nggak bisa. Secara sistem dia nggak bisa masuk pikiran negatif. Karena intinya adalah pikiran negatif dan pikiran positif tidak bisa hadir di waktu yang bersamaan. Jadi cara terbaiknya adalah penuhi pikiran kita dengan pikiran yang bagus, yang membangun, yang menyemangati kita.
dan pikiran yang membuat perasaan kita lebih baik. Dan terakhir, sebelum saya menutup video ini, ada satu kesadaran yang perlu kita sadari bersama, dan ini adalah mengenai dualitas gitu ya. Kita hidup di alam semesta yang ada namanya hukum duality. Hukum dualitas itu ada siang, ada malam, ada badai, ada pelangi, ada jahat, ada baik. So, itu adalah sebuah kenormalan. Itu adalah hal yang wajar. Dan ketika kita menyadari dualitas ini ada, ketika orang gak suka sama kamu akan menjadi biasa aja gitu. Karena kamu menyadari, ketika ada orang yang menyukai dan mencintai kita, ada juga kok orang yang gak suka sama kita. Dan itu fine-fine aja, itu biasa aja, itu normal, itu adalah hal yang wajar gitu. Dan kamu gak bisa membuat satu dunia beserta isinya. Kamu tidak bisa membuat seluruh dunia itu suka sama kamu. Kamu harus menyadari bahwa dualitas itu ada. Ketika ada orang yang gak suka sama kamu, banyak juga yang suka sama kamu dan menyukai dan mencintai kamu. Itu yang perlu kamu sadari. Sesempurna-sempurnanya manusia, secantik-cantiknya, setampan-tampannya manusia, sebaik-baiknya rupa dan perilakunya, ada aja yang gak suka. It's okay gitu. Gak ada masalah dengan itu. Mungkin itu berkaitan dengan selera juga. Misalkan selezat-lezatnya buah durian, saya suka durian. Selezat-lezatnya buah durian, ada yang gak suka durian, dan it's okay gitu. Ini mungkin berkaitan dengan selera gitu. Misalkan analogi atau pengibaratannya adalah seperti ini. Misalkan kamu adalah ikan salmon yang terlezat yang pernah ada di dunia. Ada aja yang gak suka salmon gitu. Ada aja yang gak suka salmon. Mungkin dia seleranya ikan tongkol, lele mungkin. Dan it's okay, itu selera dia gitu. Jadi kita gak bisa memaksa orang untuk satu selera sama kita. It's okay. Ini masalah selera dan preferensi aja gitu. Sesempurna-sempurnanya manusia aja. Manusia paling sempurna yang pernah ada aja, ada yang gak suka sama dia. So, ketika ada orang yang gak suka sama kamu, atau julid sama kamu, atau gak suka sama kamu lah intinya, ya udah gitu ya. Gak penting. Terus apa gitu? Biarkan aja. Bahkan matahari yang terus-menerus menyinari bumi, ini, ada yang mengkritik, ada yang gak suka. Ada yang ketemu matahari, ada yang ngatain matahari, atau ketemu matahari panas lah, pasang payung lah, atau ngata-ngatain matahari yang gak ada salah itu. Matahari hanya terus melanjutkan hidupnya, dia hanya terus bersinar dan semakin bersinar. Dan begitu juga dengan kamu. Kamu tidak perlu untuk semua orang menyukai kamu. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah kamu selalu menjadi diri kamu seutuhnya. Dan teruslah menjadi cahaya itu. Biarkan mereka kesilauan. Itu urusan mereka. Orang-orang yang gak suka sama kamu, itu urusan mereka. Biarkan mereka tersilaukan oleh cahaya yang kamu pancarkan. So, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, comment, and share. Untuk kalian yang suka mengenai topik-topik mengenai manifestasi, hukum alam semesta, law of attraction, law of assumption, hal-hal mengenai energi, vibrasi, mind power, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang tertarik dengan topik-topik seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next one.